Ada beberapa pertanyaan yang terima termasuk hari ini ketika bimbingan, boleh nggak faktor menjadi indikator gitu ya. Jadi nanti kalian dalam operasional variabel pembuatan skripsi harus menyampaikan tentang dimensi dan indikator. Dimensi itu jadi begini, apa namanya strukturnya adalah klasifikasi, dimensi, dan indikator. Nah, turunan dari dimensi itu adalah indikator atau ciri yang menandakan dari apa yang dimaksud dengan dimensi tersebut. Nanti kalian bisa baca-baca dari buku-buku, misalkan buku-buku yang berkaitan dengan human research. Kalian kenal dengan beberapa tokoh, misalkan salah satunya adalah tadi yang sudah disampaikan ada Henry Payel, kemudian juga ada Michael Allen teori motivasi, kemudian ada siapa? Sri Sumartini. Nah, nanti coba kalian di situ akan berbicara tentang indikator, dimensi dan indikator. Lalu kemudian faktor. Ada beberapa pertanyaan, apa yang dimaksud dengan faktor? Faktor itu berbeda dengan indikator. Faktor itu adalah penyebab. Penyebab yang memunculkan indikator, yang memunculkan ciri-ciri itu. Nah, maka kemudian dalam perencanaan dalam membuat sebuah perencanaan. Kita ketahui bahwa tujuan daripada perencanaan sumber daya manusia itu adalah bagaimana sih human research ini menghasilkan satu output yang sesuai dengan harapan dari apa yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi bisnis. Nah, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia yang pertama itu adalah pertumbuhan atau growth. Setiap perusahaan pasti memiliki perbedaan pertumbuhan. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang stuck, ada yang biasa saja gitu. Nah, faktor pertumbuhan inilah kemudian yang harus menjadi faktor pertama dalam membuat sebuah perencanaan sumber daya manusia. Kenapa? Tadi pertumbuhan perusahaan antara yang satu dengan yang lain berbeda, kemudian ada faktor yang akan menjadi dasar ketika kita mau misalkan rekrutmen SDM. Nah, faktornya itu adalah faktor finansial dan kebutuhan perusahaan. Finansial dan kebutuhan itu dilihat dari pertumbuhan. Biasanya satu organisasi bisnis yang pertumbuhannya cepat, maka kemudian finansial dan kebutuhan perusahaan itu akan meningkat. Finansialnya akan besar, kemudian kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusianya itu meningkat. Contohnya misalkan begini. Satu perusahaan yang tadinya omsetnya hanya 100 juta per tahun, kemudian karena pertumbuhannya baik, maka dia akan bertambah omsetnya secara nilai finansialnya bertambah. Nah, karena bertambah nilai finansialnya, otomatis kebutuhan akan sumber daya manusia pun akan bertambah. Maka faktor yang pertama dalam perencanaan sumber daya manusia itu kita harus mampu menganalisis tentang pertumbuhan perusahaan. Apakah stuck, tumbuh atau bahkan turun. Ini yang akan menjadi faktor pertama ketika membuat perencanaan sumber daya manusia. Lalu yang kedua adalah perubahan, Ceng. Setiap perusahaan, setiap orang, setiap apapun yang ada di dunia ini tidak akan terlepas dengan yang namanya perubahan. Karena perubahan itu adalah takdir. Nah, semua itu pasti berubah. Dan satu-satunya yang tidak bisa berubah adalah itu perubahan itu sendiri. Maka kemudian, karena perubahan ini tidak bisa diprediksi kapan saja dan di mana saja itu bisa terjadi, human research harus melakukan satu analisis ketika mau membuat sebuah perencanaan sumber daya manusia dari faktor perubahan. Perubahan itu banyak, baik itu perubahan status perusahaan, baik itu perubahan lokasi perusahaan, baik itu perubahan direksi dan komisaris perusahaan. Artinya, ketika kita tidak menjadikan faktor perubahan sebagai kajian utama dalam perencanaan, maka perencanaan itu niscaya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, perubahan ini kan tadi saya sampaikan bisa terjadi kapanpun gitu ya. Kemudian perubahan ini tidak bisa diprediksi. Maka kalau kalian suatu ketika bertugas sebagai human research departemen di perusahaan, harus memiliki fleksibilitas agar kebutuhan perusahaan ini terpenuhi, tetapi kemudian faktor pertama yang membuat perencanaan sumber manusia terpenuhi itu adalah perubahan. Kemudian selanjutnya lagi adalah teknologi. Intan, kalau menurut saudari teknologi itu apa sih?
Kan? Kalau menurut Intan, teknologi itu apa? Halo Pak, maaf tadi suaranya patah-patah Pak. Oh iya. Intan nih Intan, kalau lagi, menurut Intan, teknologi itu apa? menurut Intan teknologi itu kayak semacam ini Pak, kayak sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan gitu loh Pak, untuk kelangsungan sesuatu. Oke, Kayak sarana gitu. yang dibutuhkan untuk Atau kayak keberlangsungan. teknologi itu kayak alatnya, mesinnya, atau cara proses kegiatan yang mempermudah aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari gitu Pak. Oke, teknologi Ya. ya sarana. Pina Panesa. Kalau menurut Pina Panesa apa? Teknologi itu apa, Pin? Pina? Teknologi itu kayak bentuk proses yang bisa menambahkan nilai tambah. Proses yang bisa menilai. Oke. Henny, kalau Henny, Hen, kalau menurut Henny gimana? Henny Hermawan. Iya Pak, jadi teknologi itu ya itu salah satunya proses buat nilai tambah, dan teknologi juga seperti proses yang memperlihatkan bagaimana teknik yang bagus pada teknologi tersebut tuh Bu. Oke, Nanda, kalau menurut Nanda Eryona. Nanda, kalau menurut Nanda apa enggak? Teknologi itu kayak suatu sarana atau cara-cara yang memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia, Pak. Oke, baik. Itulah pendapat teman-teman kalian mengenai teknologi. Intinya adalah teknologi itu adalah satu kebutuhan untuk mempermudah apa yang menjadi tujuan manusia. Seperti halnya hari ini, ketika teknologi digital hari ini yang sudah maju, maka kemudian ini mempermudah keinginan manusia. Manusia hari ini kita lagi sedang pandemi, maka kemudian dibatasi interaksi sosialnya. Nah, teknologi hadir di situ menjawab kebutuhan itu. Teknologi menghadirkan yang namanya aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Artinya teknologi itu adalah satu jawaban dari apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian satu jawaban yang dibutuhkan oleh manusia itu berbentuk yang tadi dikatakan oleh Intan sarana. Sarana itu alat. Nah, alat-alat yang kemudian hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memudahkan kebutuhan manusia gitu. Itu adalah teknologi. Maka kemudian di era teknologi hari ini maka Human Research Department harus memiliki pemahaman tentang apa itu teknologi. Kenapa? Karena semua hari ini itu berbasis kepada teknologi. Artinya, ketika seorang Human Research Department membuat sebuah perencanaan sumber daya manusia, kemudian dia tidak melek terhadap teknologi, maka sumber daya manusianya itu akan salah. Misalkan begini, mungkin pada usia saya kemudian bukan mungkin lagi, pada usia saya kuliah atau SMA tidak seperti apa yang kalian lakukan hari ini teknologinya. Nah, artinya itu ada gap tentang pemahaman teknologi, penguasaan teknologi. Tetapi sebagai seorang sumber daya manusia, kasus yang tadi saya sampaikan antara usia saya dengan kalian yang berbeda, itu tidak menjadi satu alasan, jangan jadikan satu alasan. Tetapi yang namanya Human Research Department ketika membuat sebuah perencanaan sumber daya manusia itu harus melihat faktor teknologi. Karena faktor teknologi itu kemudian hari ini akan menjadi penentu untuk tercapai dan tidaknya tujuan perusahaan. Maka faktor-faktor teknologi itu adalah faktor yang tidak bisa di ini kan ya menjadi faktor penentu gitu, menjadi faktor penentu
dalam membuat perencanaan sumber daya manusia. Oke, baik. Sementara materi dari saya dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan nanti pasca Lebaran kita bisa offline, sehingga kemudian kita akan lebih maksimal lagi untuk mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia gitu. Lalu selanjutnya jangan lupa juga minggu depan insya Allah kita tetap masuk dan adalah kelompok yang lain untuk menyampaikan critical review dari apa yang saya sampaikan hari ini. Tapi sebelumnya ada yang bertanya dulu. Bapak Ya. mohon maaf, jangan di end dulu ya Pak, mau di screenshot dulu buat absen. Kenapa Intan? Kenapa Intan? Iya Bapak, mohon maaf jangan di end dulu soalnya mau Oh, di iya. Intan, maaf Intan. Iya, siapa? Intan, si Nanda itu keluar sendiri Zoom-nya, sinyalnya, soalnya di sananya katanya hujan angin. Oh iya, oke. Terus juga tadi kan udah tanya jawab sama Pak Edit juga, jadi dikatakan masuk ya Pak? Oh Nah, iya. udah. Iya. Iya Tan, makasih Tan. Hujannya Makasih. hujan angin ya, biasanya air kalau di sini. Ngeri ya. Sebentar ya Pak, mau di screenshot Ya, dulu ya. Pak. Iya dulu. Udah kan? Pan udah? Sudah Bapak. Oke, baik. Baik, tidak ada yang ditanyakan? Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Selamat ketemu kembali di minggu depan di kelas perencanaan sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.